Selamat datang di channel Biografi Tube. Biografi Dr. Muwardi, pahlawan nasional yang hilang secara misterius. Dr. Muwardi lahir di Pati, Jawa Tengah, 1907. Ia adalah seorang pahlawan nasional Indonesia dan seorang dokter lulusan Sofia. Setelah lulus, beliau melanjutkan pendidikan spesialisasi telinga hidung tenggorokan (THT). Selain itu ia adalah ketua barisan pelopor tahun 1900 yang terlibat dalam peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Dalam acara tersebut, ia juga turut memberikan sambutan setelah Suwirjo, wakil wali kota Jakarta saat itu. Di Solo, Dr. Muwardi mendirikan sekolah kedokteran dan membentuk gerakan rakyat untuk melawan aksi-aksi PKI. Pada peristiwa Madiun dia adalah salah satu tokoh yang dikabarkan hilang karena diculik dan diduga dibunuh oleh pembeo. Biografi Muwardi dilahirkan di Desa Randu Kuning, Pati, Jawa Tengah, Rebo Pahing 30 Januari 1907 jam 10.15 malam 15 Besar tahun Jawa 1836. Sebagai putera ketujuh dari Mas Sastrowardojo dan Rupeni, seorang mantri guru. Sebuah kedudukan yang sangat berwibawa pada zaman itu. Muwardi memiliki 13 saudara, laki-laki buronan Sastrowardojo yang hidup ada yang menjadi pegawai pamong praja, ada juga tetap menjadi wira swasta saja. Di antaranya menjadi seorang analis kesehatan yaitu Supardi, pemimpin laboratorium kesehatan daerah Yogyakarta sekitar tahun 1940-1950 yang merupakan kakak dari Muwardi. Analis kesehatan yang lainnya adalah adik Muwardi yaitu Darsono. Menurut silsilah, dari pihak ayah Muwardi Raden Sunan Lando Hatta Jangkung, sedangkan dari pihak ibu Muwardi masih keturunan Aryo Damar, Bupati Palembang. Namun dari ke-13 bersaudara ini ada 3 yang meninggal saat masih kecil yaitu Sunardi, Tarnadi dan Sudewi. Muwardi sangat beruntung lahir dari golongan ningrat sehingga tak heran Muwardi dan kakak-adiknya dapat menikmati berbagai fasilitas, salah satunya adalah pendidikan yang layak dan bermutu. Pada tahun 1913 Bapak Sastrowardojo pindah ke desa Jakenan untuk mengajar di sekolah rakyat. Intarannya Muwardi dipindahkan ke Hayes, Holland, England, di Kudus yaitu sekolah dasar dengan bahasa pengantar bahasa Belanda. Sebagai seorang pendidik, Sastrowardojo ingin agar putra-putrinya menjadi orang yang lebih pandai dan memiliki kedudukan lebih tinggi daripada dirinya. Melihat kepandaian Muwardi dan rasa sayang jika anaknya sekolah terlalu jauh dari rumah, Sastrowardojo memindahkan Muwardi ke Europes, Lageres, di Pati. Setamat dari les tahun 1900, Umar di Cilacap, ayah dari Bayi Ernst Julius Magenda Direktur Intelijen Abri era 1960-an, memberi rekomendasi agar Muwardi dapat masuk ke Sofia, Top Leading Foreign Lands Arts, atau Sekolah Dokter Bumi Putera di Jakarta. Pada zaman itu, tidak hanya kecerdasan otak yang dapat mengantarkan seseorang untuk menikmati pendidikan, namun diperlukan juga rekomendasi dari seseorang yang terpandang. Itu yang diperlukan oleh Muwardi untuk dapat mendapatkan ijazah dokternya, bukan karena bodoh. Keaktifannya di dunia mahasiswa dan kepanduanlah yang menyebabkan Muwardi harus menunda-nunda kelulusannya. Meski dirasa berat dan membutuhkan waktu yang cukup lama, baru lulus 1 Desember 1933, namun seharusnya ijazah tersebut sudah 2 tahun terdahulu, 1931, diberikan kepada Muwardi. Kecerdasan Muwardi masih diminat oleh para orang gurunya, bahkan menawarkan jabatan sebagai Berus asisten atau asisten profesor pada MSc di Depok, sekolah tinggi kedokteran bagian hidung, kerongkongan dan telinga. Karir perjalanan pendidikan Dr. Muwardi dimulai
1926, beliau tercatat sebagai mahasiswa tingkat 3 all notably favorit Arslan Sofia Nederlands, kemudian melanjutkan belajar di Netherlands pada tahun 1931. Setelah 5 tahun berpraktik sebagai dokter, Nederwardi kembali memperdalam ilmunya dengan mengambil spesialisasi telinga, hidung, dan tenggorokan (THT) di Geneeskundig Hogeschool GH Salemba dan menjadi asisten pada Rumah Sakit CBZ yang kini berubah nama menjadi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM). Ia resmi menjadi dokter spesialis pada tahun 1930. Dibanggakan, Nederwardi tak hanya aktif sebagai dokter, namun ia juga dikenal pandai pencak silat dan aktif dalam bidang kepanduan. Nederwardi merupakan pemimpin di kepanduan Jongjava Panvinderij. Pada era persiapan proklamasi kemerdekaan RI, Nederwardi turut mempersiapkan pelaksanaan acara pembacaan teks proklamasi yang dilakukan di Rumah Soekarno. Setelah proklamasi kemerdekaan dibacakan, Nederwardi ditunjuk sebagai, kemudian berubah nama menjadi Barisan Banten, menggantikan Bung Karno yang diangkat menjadi presiden. Pada awal tahun 1946, Nederwardi memindahkan Barisan Banten dari Jakarta ke Solo akibat semakin memanasnya situasi politik dan keamanan di Jakarta saat itu. Nederwardi kemudian terjun ke dunia politik dengan membentuk Gerakan Rakyat Revolusioner (GRR) pada Agustus 1948 untuk melawan dilancarkan oleh Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang merupakan penggerak Partai Komunis Indonesia. Nederwardi diculik pada 13 September 1948 saat menjalankan praktik sebagai dokter. Tapi dia tak pernah terlihat kembali dan hilang secara misterius. 90 tahun 1964, namanya diabadikan sebagai nama rumah sakit di Solo, Jawa Tengah. Selain itu, namanya juga digunakan sebagai nama jalan di beberapa kota seperti Jakarta, Cianjur, Solo, dan Denpasar.